Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di akun channel Belajar Peduli Official. Bapak Ibu, paling boleh ince-ince dimanapun berada, dari Sabang sampai dengan Merauke, wabil khusus masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Belajar Peduli Official sedang berada di salah satu wilayah, yakni namanya Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Masih dengan konsep yang sama, yakni tentang aset yang terabaikan. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan informasi dari warga yang ada di sekitar, bahwasanya ada satu pembangunan di desa ini, di Desa Bunut. Namun pembangunan itu dinilai sangat tidak layak dari sisi finishingnya. Dan kami mencoba menelusuri bagaimana sebenarnya fakta yang ada di lapangan. Maka untuk itu, ayo terus ikuti perjalanan kami bagaimana sisi-sisi bangunan yang ada di Desa Bunut, yakni Jembatan Bunut. Let's go. Bapak Ibu paling boleh ince-ince seperti apa yang kita saksikan dalam tayangan ini, bahwasanya posisi daripada jembatan di Bunut ini sangat memprihatinkan sebenarnya, karena boleh dilihat dari posisi fakta di lapangan. Silakan diambil sisi bangunannya. Di dalam ini antara timbunan ini, barangkali tanah timbunan sebagai penghubungnya ke sisi jembatan bangunannya. Ini dipastikan mungkin karena faktor longsor ini. Ini faktor longsor, sehingga mungkin karena kurang padatnya tanah yang ditimbunkan kemari, sehingga dia erosi, jadinya mungkin masuk ke dalam sisi bawah jembatan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi bangunannya, di sini masih terlihat ya, sebenarnya kalau menurut pandangan kasat masih cukup bagus. Hanya di sisi bagian sebelah sini hanya timbunannya aja yang barangkali pada saat itu masih kurang begitu padat. Ayo kita lanjutkan melihat di sisi yang lain. Bapak Ibu, paling boleh ince-ince. Seperti yang kita lihat di bagian sisi bangunan jembatan ini terdapat satu prasasti yang tertulis di sini adalah merupakan bagian daripada proyek Dinas PU dan PR Kabupaten Labuan Batu Selatan, bidang marga, Jembatan Bunut panjang 10 meter. Ini panjang daripada sisi bangunannya. Dan di sisi yang lain, kita terus jalan. Sebenarnya antara tanah yang ada, dari sisi tanah yang ada menuju ke seberang, di tengah-tengah jembatan ini sudah terpasang sebenarnya bronjong. Namun kembali lagi, ini barangkali karena hasil daripada pengerjaannya yang tidak efektif, sehingga bisa dipastikan dilihat kembali di sisi jalan timbunan ini pun tanahnya juga tergerus air, ya. Kalau dari sisi bronjongnya kita lihat secara sepintas kawatnya juga cukup tebal dan masih baru sepertinya pengerjaannya ini.
kalau kita perhatikan dari titik tempat saya berdiri sampai dengan ke titik jembatan di tepi sungainya sebelum menyeberang, kalau kisaran kita ini memang sekitar 10 meter juga nih panjang daripada Bronjong, kurang lebihnya 10 meter. Oke, kita lanjutkan ke penelusuran sisi bangunan yang lainnya. Bapak Ibu, kalau boleh inci-inci, ini saat ini saya sedang berdiri tempatnya setelah menyeberang ya dari satu sisi jembatan di tempat kami sebelumnya. Ini posisinya saya sedang berada di seberang jalannya atau seberang jembatannya. Namun perlu dilihat, perlu diketahui pula bahwasanya di bagian sisi setelah kita menyeberang sekalipun, untuk sebagai landasan turun dari jembatan ke jalan yang sudah ada, ini juga sama halnya seperti tadi di sebelah sana, di seberang. Bagian tanah sebelah sini bisa kita pastikan sudah habis tergerus. Mungkin faktor apa kita belum bisa memahaminya, apakah hanya faktor air besar, arus besar. Namun yang pastinya memang di bagian sudut-sudutnya, di sisi-sisi kanan dan kiri juga memang sebenarnya sudah terpasang ada bronjong ya. Kalau bahasa Indonesia bronjong apa sih? Saya pun kurang paham pasti kosakatanya, jelasnya kalau di daerah-daerah itu disebut dengan yang namanya bronjong atau mungkin benteng lah ya. Nah, jadi dari posisi ini yang bisa digunakan untuk menyeberang ya hanya bagian sisi sebelah sini doang, yang kira-kira hanya sebatas 1 meter yang bisa digunakan oleh pengguna jalur kendaraan, dan hanya jalur kendaraan sepeda motor atau kalau bahasanya di Medan, di Labuan Suatu ini namanya kereta. Yuk kita lihat bagian sisi bangunan yang lain. Bapak Ibu, paling boleh ince-ince, boleh kita lihat ini sekarang posisinya saya sedang berada tepat di sisi bawah jembatan. Nah, kalau dari sini kita perhatikan, sepertinya sebelumnya dulu sudah ada proses pembangunan namun gagal. Barangkali faktor air besar, arus besar. Bronjongnya kita lihat posisinya sudah ada yang jatuh. Dan inilah bagian sisi bawah bangunan jembatan Desa Bunut. Baiklah Bapak Ibu, paling boleh ince-ince dimanapun berada, berdasarkan daripada hasil beberapa komunikasi kami Belajar Peduli Official terhadap salah seorang warga yang ada di Labuan Batu Selatan, bahwasanya diketahui jembatan Desa Bunut ini itu tahap pembangunannya terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, tapi ini juga kita belum bisa pastikan apakah memang benar 3 atau 2 atau 1, karena kita memang belum mendapatkan data realnya, karena yang terpenting bagi kita adalah bagaimana sebenarnya situasi kondisi hasil finishing daripada bangunan jembatan yang ada. Nah, kalau berdasarkan daripada komunikasi kami, tahap pembangunan ini terbagi menjadi 3 tahap. Yakni tahap pertama itu di tahun anggaran 2017 sebesar 500 juta. Kemudian di tahap 2 tahun 2017 pula itu anggarannya sebesar 600 juta, dan tahap ketiga itu di tahun kemarin tahun 2020 yakni sebesar 600 juta. Dalam arti kata, seandainya memang benar bahwasanya ada 3 tahap dalam proses pembangunan jembatan yang 10 meter ini, berarti pemerintah daerah dalam hal ini bersumber dari APBD telah menggelontorkan dana sebesar 1,6 miliar. Nah, bayangkan uang segitu besar 1,6 miliar hanya untuk proses membangun jembatan yang panjangnya hanya 10 meter ditambah dengan sisi-sisi yang lain sebagai penyambung. Namun itu pun juga kita lihat pada tayangan ini hasil finishingnya sangat tidak memuaskan. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah salah satu aset yang terabaikan di wilayah Desa Bunut
Kecamatan Turgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, Pale Bule Ince-Ince, sebenarnya jembatan ini kalau kita katakan boleh dibilang diperlukan. Namun kalau menurut dari prioritasnya sih sebenarnya sepertinya belum terlalu prioritas pada saat pembangunannya. Karena yang kami perhatikan di sebelah sini, di sebelah sisi kiri saya ini adalah memang permukiman warga. Nah, sebelah kanan saya ini tepatnya setelah kita menyeberang, ini adalah sebuah kebun milik pribadi masyarakat, yakni tepatnya kebun-kebun sawit. Nah, sebenarnya kalau seandainya memang walaupun ini kategori anak sungai yang besar, mungkin juga bisa menggunakan menggunakan cara yang lain, alternatif yang lain, mungkin dengan menggunakan perahu atau istilah bahasa di sini bot atau sampan. Nah, daripada seperti ini, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 1,6 miliar, namun hasilnya yang kita lihat sangat tidak memuaskan. Bahkan jangankan untuk mobil ataupun truk yang bisa melintas untuk mengangkat buah-buah sawit masyarakat, namun pada kenyataannya hanya sebuah sepeda motor yang menggunakan keranjang untuk mengangkat sawit tersebut. Nah, apa manfaatnya jembatan ini untuk dibangun jika seperti demikian hasilnya? Nah, baiklah Bapak Ibu Pale Bule Ince-Ince dimanapun berada, kami dari Belajar Peduli Official tidak bermaksud untuk menjelekkan antara satu dengan yang lain. Namun ini adalah bagian daripada kepedulian kami selaku anak bangsa. Kami mencoba belajar peduli terhadap lingkungan, terhadap berbagai hal. Dan harapan kami tentunya kepada pemerintah daerah Kabupaten Labuan Batu Selatan khususnya, mungkin di pemerintahan berikutnya, agar supaya tentunya lebih efektif dalam melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan begitu pun kami sampaikan juga, kami bermohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi maupun Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ijek, dan juga tentunya kami berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwasanya inilah hasil daripada pembangunan yang ada di Desa Bunut yang menghabiskan anggaran dana 1,6 miliar. Namun bisa dipastikan hasilnya sangat tidak memuaskan. Sungguh sangat disayangkan, Pak. Uang sebegitu besar 1,6 miliar terbuang cuma-cuma hanya untuk sebuah pembangunan jembatan yang tidak selesai kalau kami menilainya, atau kalaupun selesai tapi hasilnya sangat tidak baik. Mohon kiranya kepada Bapak Gubernur, Bapak Edi selaku pimpinan wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Utara ini, agar kira dapat untuk lebih memperhatikan lagi dari proses-proses pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan begitupun kepada Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, jangan kita abaikan, jangan kita hancurkan harapan daripada Pak Presiden, karena tentunya beliau selaku Presiden di Republik Indonesia ini tentunya berharap besar agar supaya pembangunan di seluruh pelosok negeri Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, dan juga segala fasilitasnya, segala asetnya memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tentunya itu yang menjadi harapan Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur. Nah, kami dari Belajar Peduli Official terima kasih atas perhatian, dan seandainya ada kritik saran yang ingin disampaikan, silakan disampaikan melalui kolom komentar di channel YouTube kami yang ada, yakni Belajar Peduli Official. Demikian yang dapat kami tayangkan pada kesempatan kali ini, yakni tentang aset yang terabaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Belajar Peduli Official.